Selamat datang di Pintu Dimensi. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi kisah misteri. Saya yakin kalian siap untuk memasuki dunia horor yang penuh dengan ketegangan. Jadi, pastikan untuk duduk manis dan jangan lewatkan detik demi detik yang menegangkan yang akan kita hadapi bersama. Mari kita buka pintu menuju dunia yang gelap dan misterius. Siapkan diri kalian untuk terpesona dan merinding. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Kenalkan, namaku Wahyu. Awalnya, aku tidak mengira kalau harus mendaki ke Gunung Lawu. Sudah beberapa bulan ini, aku dibayang-bayangi Gunung Lawu terus-menerus melalui mimpi. Gunung yang selama ini aku idam-idamkan untuk didaki. Aku adalah seorang pekerja swasta di Jakarta Selatan. Dan aku sangat menyukai kegiatan pendakian. Kalau ada waktu senggang, aku pasti menyempatkan diri untuk mendaki ke beberapa gunung di Jawa Barat seperti Gunung Gede, Gunung Cikuray, dan Gunung Ciremai. Selain menyukai kegiatan pendakian, aku juga hobi mengoleksi benda mistik seperti batu akik, keris kujang, semar mesem, dan lain-lain. Pada suatu hari, ada sebuah komunitas pecinta alam di kotaku sedang mengadakan open trip ke Gunung Lawu. Melihat berita itu, aku tertarik untuk ikut. Lalu, aku mengajak temanku, tapi tidak bisa karena temanku waktu itu sedang ada pekerjaan. Akhirnya, aku memutuskan untuk mendaftarkan diri dan ikut sendiri. Setelah mendaftar dan disetujui oleh admin, aku mencari info-info tentang Gunung Lawu di internet. Singkat cerita, tibalah waktu open trip tiba. Pada hari Kamis sore, semua peserta berangkat dengan menggunakan kendaraan umum. Dan jalur yang akan dilalui kali ini adalah via Ceto. Aku tidak begitu banyak membawa perbekalan karena menurut artikel yang kubaca, Gunung Lawu banyak menjual makanan dan minuman. Kami sampai di base camp Ceto hari Jumat pagi. Lalu admin mengurus pendaftaran. Waktu itu kurang lebih ada 30-an peserta yang ikut. Sesampai di base camp, aku merasakan ada yang berbeda di Gunung Lawu. Tidak seperti gunung-gunung yang pernah kudaki sebelumnya. Aku merasakan ada aura positif di Gunung Lawu. Karena aku merasa sejuk di sekitarnya. Singkat cerita, pukul 9 pagi, rombongan mulai berangkat. Sebelum berangkat, admin mengajak semuanya untuk berdoa dan berpesan agar tidak jauh-jauh dari rombongan. Mulailah berjalan kami melewati candi-candi peninggalan Majapahit. Waktu itu, aku berjalan di barisan belakang. Aku berjalan sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Di situ, aku merasa seperti kembali ke masa lampau. Seakan-akan di situ aku merasa seperti tidak berjalan di pegunungan, tapi di lingkungan sebuah kerajaan. Dalam hati aku berucap, mungkin saja ini efek karena sangat mengagumi Gunung Lawu. Di sepanjang perjalanan, kami mengobrol santai dengan rekan mendaki lainnya. Dan tidak terasa,
kami sampai di pos 1 sebelum waktu zuhur. Di sana kami break lumayan lama karena admin ingin mengecek jumlah anggotanya. Takutnya ada yang tertinggal. Setelah dihitung, alhamdulillah tidak berkurang dan masih sama seperti awal. 30 menit kemudian mereka lanjut berjalan santai. Singkat cerita, sampailah kami di area Bulak Peparangan. Ketika hari mulai sore, aku masih berjalan di barisan belakang. Tiba-tiba, aku melihat ada burung merpati yang seakan-akan mengikuti sepanjang jalanku dan seakan-akan mengucapkan selamat datang kepadaku. Burung itu selalu terlihat sepanjang jalan Bulak Peperangan dan sudah tidak terlihat ketika hampir sampai di pos 5. Di pos 5 kami tidak beristirahat lama karena tujuan camp adalah di Kubakan Menjangan. Kami hanya beristirahat kurang lebih 5 menitan, kemudian lanjut berjalan lagi. Ketika akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba aku melihat ada orang tua yang sedang duduk bersandar di pohon. Dari kejauhan, orang tua itu terlihat samar. Iya, mungkin karena efek hari sudah mulai petang. Singkat cerita, sampailah kami di Kubangan Menjangan. Ketika hari sudah mulai gelap, kami serombongan mendirikan tenda masing-masing. Setelah tenda-tenda sudah mulai berdiri, kami semua masak dan kemudian makan. Setelah selesai makan, kami semua berkumpul di depan tenda dan jumlah anggota masih tetap sama, tidak berkurang. Hari semakin malam. Admin menyarankan semua peserta untuk tidur karena besok pagi kami semua harus summit ke puncak. Waktu itu aku membawa tenda sendiri dan menepati tendaku sendiri. Di dalam tenda, aku merasa sangat senang karena bisa menginjakan kaki di Gunung Lawu, gunung yang selama ini aku kagumi. Tapi waktu itu hingga larut malam, aku tidak bisa tidur. Lalu aku merasa ingin keluar tenda. Aku pun keluar dari tenda untuk membuat segelas kopi. Ketika aku sedang membuat kopi, tiba-tiba aku melihat ada bayangan putih yang melintas di depanku dengan sangat cepat. Melihat itu, aku berpikir mungkin itu adalah makhluk halus penunggu sini. Aku mengabaikan itu dan lanjut membuat kopi. Setelah kopi itu jadi, aku duduk santai di tenda sambil meminum kopi. Nah, ketika aku sedang asyik menikmati kopi, tiba-tiba bayangan putih itu melintas lagi di depanku. Melihat itu, aku penasaran dan aku mencoba menunggu bayangan itu lagi. Ya, siapa tahu muncul lagi. Aku menyalakan sebatang rokok sambil melihat keadaan sekitar, sambil menunggu bayangan putih itu melintas lagi. Ketika rokok yang kuhisap akan habis, ternyata benar, bayangan putih itu melintas lagi dan berhenti tepat di belakang pohon pinus yang jaraknya tidak jauh dari tempatku bersantai. Aku bukannya takut, tapi malah penasaran. Kemudian aku mendekat ke arah pohon itu. Aku mencari tahu bayangan putih yang tadi, yang tiba-tiba berhenti di pohon pinus. Berjalan mendekati pohon itu, belum sampai aku tiba pohon yang kutuju, bayangan putih itu berpindah ke pohon lainnya. Karena penasaran, aku terus mengikutinya, dan bayangan putih itu terus berpindah dari pohon ke pohon yang lain. Aku pun tidak sadar kalau waktu itu aku sudah berjalan jauh meninggalkan tenda.
Setelah aku jauh berjalan, meninggalkan tenda untuk mengejar bayangan putih itu, tiba-tiba aku mendengar ada suara keramaian. Tapi aku tidak menghiraukan. Aku terus saja mengejar bayangan putih tadi. Tapi bayangan putih itu malah menuntunku ke arah suara keramaian itu. Sesampailah di tempat keramaian itu, aku benar-benar terkejut karena melihat banyak orang yang sedang berinteraksi jual beli layaknya di sebuah pasar. Melihat itu, aku semakin penasaran. Dalam hati, aku berkata, "Kok ada pasar ya di atas gunung?" Kemudian aku berjalan mengelilingi orang-orang yang sedang berjualan di situ. Aku juga mencoba berinteraksi dengan salah satu orang yang ada di situ. Aku sempat bertanya sama satu orang pembeli, "Pak, ini pasar ya?" "Iya, ini pasar. Kamu orang baru ya di sini?" "Iya, saya baru datang tadi sore. Tapi kok bisa ada pasar ya di atas gunung ini?" Tapi bapak itu malah pergi dan tidak menjawab pertanyaanku. Karena tidak ada jawaban dari bapak itu, aku mencoba bertanya pada pembeli yang lain. Anehnya, semua orang yang kutanya tidak ada yang bisa menjawab dan malah pergi meninggalkanku. Karena tidak menemukan jawaban, aku menganggap ini memang benar-benar pasar. Kemudian aku lanjut berjalan sambil melihat-lihat. Di tengah perjalanan, aku melihat ada seorang kakek-kakek. Dan kakek-kakek itu mirip dengan kakek yang kulihat di bulak peperangan tadi. Aku mencoba mendekatinya. Ternyata kakek itu juga sedang berjualan. Tapi yang dijual kakek itu benar-benar berbeda dari penjual yang lain. Kakek itu sedang berjualan berbagai macam benda pusaka. Di situ ada berbagai jenis benda pusaka. Salah satunya adalah keris. Dan di antara keris-keris itu ada satu jenis keris yang selama ini ku cari. Spontan aku langsung bertanya sama penjualnya, "Kek, keris-keris ini dijual nggak?" "Oh iya, mau beli yang mana, Cu?" "Yang ini dimahar berapa, Kek?" "Yang ini sebenarnya tidak kakek jual. Tapi kalau kamu mau menginginkannya, kamu bisa membawanya, Cu." "Oh iya, Kek, saya mau. Harganya berapa?" "Cukup dengan 1 logam saja." "Maksudnya uang logam apa, Kek?" "Uang logam yang kamu punya itu sebagai maharnya." Lalu aku mengeluarkan dompet dan melihat ada satu uang logam 500 rupiah. Dan aku bilang sama kakek itu, "Uang logam seperti ini ya, Kek?" Kakek itu hanya menganggukkan kepalanya sambil menandahkan tangannya. Aku memberikan uang 500 rupiah pada kakek itu dan pamit sambil membawa kerisnya. Baru beberapa langkah aku berjalan meninggalkan kakek itu. Tiba-tiba aku dipanggil oleh kakek penjual keris itu. "Nak, tunggu dulu, Nak." "Ada apa, Kek?" "Nak, kakek pesen sesuatu. Tolong jaga benda ini baik-baik. Dan jika tiba saatnya bulan Suro nanti, datanglah kemari dan bawalah keris ini, Cu." Aku hanya bisa mengiyakan kata-kata kakek itu. Lalu berjalan meninggalkan kakek itu belum jauh. Aku berjalan, ternyata aku lupa arah. Dan tidak tahu kemana, aku tidak tahu jalan keluar dari pasar ini. Kemudian aku kembali lagi kepada kakek penjual keris
untuk bertanya. Belum sampai bertanya, kakek itu tiba-tiba memberi petunjuk jalan kepadaku. Seakan dia tahu kalau aku akan bertanya. Ikuti saja jalan ini, Cuk. Lalu aku berjalan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh kakek. Hingga tiba kembali di tempatku, tempat ngecamp. Sampai di tempat ngecamp, aku duduk di depan tenda sambil melihat-lihat keris yang tadi aku beli. Aku benar-benar merasa sangat senang karena selain bisa menginjakan kaki di Gunung Lawu, aku juga bisa mendapatkan benda pusaka yang selama ini ku cari. Kemudian aku bergegas masuk ke tenda untuk tidur dan tidak lupa menghabiskan kopi yang tadi belum habis. Pagi pun tiba, kurang lebih jam 5:30. Admin membangunkan semua peserta dan aku pun terbangun. Setelah terbangun, aku mencoba melihat keris yang kubeli semalam karena aku tidak yakin. Takutnya itu cuma mimpi. Setelah kulihat, ternyata benda itu masih ada. Itu berarti apa yang kulihat semalam itu beneran nyata. Kemudian aku memasukkan benda itu ke dalam tas dan aku keluar untuk melakukan, karena sebentar lagi kami akan summit. Setelah selesai makan, kami semua summit. Sepanjang perjalanan naik, aku coba ingat-ingat jalan yang semalam aku lewati. Tapi jalan itu ternyata tidak ada. Aku berpikir, mungkin saja aku lupa karena waktu itu malam dan gelap. Singkat cerita, sampailah kami semua di puncak Hargodumila. Sesampainya di puncak, aku menceritakan teman-temanku tentang apa yang kulihat semalam. Tapi aku tidak bercerita kalau aku membeli sebuah pusaka. Mendengar cerita teman-temanku malah menertawakanku. Mereka mengira aku sedang bercanda. Kemudian aku tidak melanjutkan cerita karena semua teman-temanku pada menertawakanku. Singkat cerita, setelah puas di puncak, kami semua kembali turun dan kembali ke tempat camp. Sampai di tempat camp, kami semua berkemas, kemudian turun. Dalam perjalanan turun, tepatnya di area bulak peperangan, aku melihat sosok kakek tua yang dilihat kemarin itu. Dia sedang duduk di bawah pohon di tempat yang sama. Namun kali ini berbeda. Kakek itu tidak sendiri. Dia ditemani oleh 4 ekor macan putih. Tapi itu hanya sekilas dan aku mengabaikannya. Belum lama setelah aku melihat kakek, tiba-tiba aku mendengar ada suara orang yang sedang berbicara kepadaku. "Nak, jangan takut." Suara itu terdengar tepat di belakangku. Padahal waktu itu aku berjalan udah paling belakang. Mendengar itu, spontan aku kaget dan menoleh ke belakang. Ternyata tidak ada siapapun di belakangku. Sambil berjalan, aku memikirkan suara itu. Aku tidak bilang pada rekan lainnya. Tidak lama kemudian, aku dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang sedang berjalan di sebelah kanan dan juga kiriku. Lalu tiba-tiba aku mendengar ada suara jejak kaki yang sedang berjalan di belakangku. Aku pun menoleh ke belakang. Ternyata di belakangku terdapat 2 ekor macan putih yang sedang berjalan mengikutiku. Jadi totalnya ada 4 macan putih. Waktu itu 2 berjalan di sampingku dan 2 di belakangku. Seketika itu aku ingat
dengan apa yang kulihat di bulak peperangan tadi. Tapi aku melihat ada sosok kakek tua yang ditemani 4 macan putih. Aku berpikir dan menyimpulkan, berarti suara yang tadi yang kudengar itu adalah suara kakek itu. Dan 4 macan yang sedang mengikutiku ini adalah macan yang bersama kakek itu. 4 macan itu terus berjalan mengikutiku. Ketika aku berhenti, macan itu berhenti. Ketika aku berjalan, macan itu pun ikut berjalan. Teman-temanku mungkin tidak melihat keberadaan macan itu, karena mereka terlihat biasa saja, seperti tidak melihat apa-apa. Singkat cerita, sampailah kami kembali di base camp, dan 4 macan itu masih mengikutiku hingga sampai di base camp. Sesampai di base camp, tiba-tiba 2 ekor macan putih itu berjalan pergi meninggalkanku. Tapi 2 ekor lagi masih duduk tenang di sebelahku. Ketika aku sedang duduk untuk melepas lelah, aku mendengar ada suara yang membisikkan di telingaku. Nak, 2 macan ini adalah penghuni dari pusaka yang kamu bawa. Mendengar bisikan itu, spontan aku menoleh ke arah 2 macan yang sedang duduk tadi. Tapi tiba-tiba 2 macan putih tadi tidak ada alias menghilang. Kalau dalam istilah bahasa Jawa, penghuni pusaka itu dinamakan kodam. Jadi itu adalah kodamnya keris yang kubawa. Di dalam perjalanan pulang, aku yakin kalau keris yang kubawa ini bukanlah keris sembarangan. Aku mempunyai tugas untuk menjaga keris ini sampai datangnya bulan Sura nanti dan membawa kembali ke Gunung Lawu. Yang jadi pertanyaannya, kenapa keris itu dititipkan kepadaku? Singkat cerita, sampailah rombongan kami di Jakarta kurang lebih jam 2 malam. Setelah sampai di Jakarta, aku pun pulang. Sesampai di rumah, aku menaruh keris yang kudapat dari Gunung Lawu di dalam lemari. Kemudian aku mandi lalu tidur. Keesokan harinya, aku didatangi oleh temanku yang kemarin tidak bisa ikut ke Gunung Lawu. Di situ temanku yang bernama Harry bertanya banyak hal tentang Gunung Lawu padaku. Aku pun menceritakannya semua tentang perjalananku di Gunung Lawu kemarin, termasuk keris yang kudapatkan itu. Awalnya Harry atau Herbeng gak percaya dengan perkataanku, tapi aku memperlihatkan keris yang kudapat kepada Harry. Dia adalah teman spiritualku. Ia heran melihat keris itu dan bertanya, "Ini beneran kamu dapat di Gunung Lawu?" "Iya, beneran." "Kamu kok bisa dapatkan keris di sana?" "Aku juga nggak tahu. Tapi sebelum naik Gunung Lawu, aku memang sering banget dibayang-bayangi Gunung Lawu." Harry memintaku untuk menjaga keris itu baik-baik, karena menurutnya keris itu sangat istimewa dan tidak semua orang bisa mendapatkannya. Singkat cerita, sudah 1 bulan lamanya aku menjaga keris itu dan semua baik-baik saja. Tapi setelah 1 bulan kemudian, banyak sekali teror yang kualami. Karena keris yang kusimpan itu banyak sekali yang ingin memilikinya. Di rumah aku hanya tinggal bersama ayahku dan ibuku yang sudah meninggal. Pada suatu hari, aku sedang duduk santai di teras rumah sambil melepas penat. Ketika sedang duduk, tiba-tiba aku melihat ada gumpalan api yang melintas di sebelah rumahku. Spontan aku kaget dan penasaran.
Lalu aku berlari ke sebelah rumah untuk mencari tahu gumpalan api yang tadi melintas. Tapi setelah ku cari, ternyata tidak ada alias menghilang. Lalu aku berpikir kalau gumpalan api yang kulihat tadi itu adalah kiriman dari seseorang. Istilahnya adalah santet. Tapi aku tidak tahu kemana arah santet itu. Karena hari sudah mulai maghrib, aku masuk ke rumah untuk mandi dan sesekali melihat keris itu. Malam itu kurang lebih jam 1:30 malam. Ketika aku sedang tidur nyenyak, aku terbangun karena mendengar suara seperti ada yang lempar batu di atap rumahku. Mendengar itu, aku bangun dan keluar rumah. Sesampai di luar rumah, ternyata tidak ada siapa-siapa dan aku merasa ada sesuatu hal ganjil. Tapi aku malah mengabaikannya dan kembali masuk ke rumah untuk tidur. Pada keesokan harinya, aku bangun, kemudian pergi ke warung, dan di sana aku bertemu dengan Harry yang kebetulan juga sedang di warung sedang memakan Indomie sambil santai duduk dengan rokok di tangannya. Ketika sedang bersantai, Harry bertanya kepadaku, "Yo, semalam kayaknya aku merasakan ada benturan energi di rumahmu." "Iya, aku juga ngerasa gitu. Semalam kayak ada yang melempar batu di atap rumahku. Tapi pas aku lihat keluar, gak ada siapa-siapa." "Nah, semalam itu ada orang yang mau ngerebut kerismu, tapi bentrok sama penghuni kerisnya. Terus menurutmu, aku harus bagaimana, Harry?" "Kamu harus berhati-hati dan membanyak membaca Al-Quran." Karena hari sudah mulai sore, kami berdua pulang dari warung. Singkat cerita, datanglah bulan Suro, di mana aku harus membawa keris itu kembali ke Gunung Lawu. Kali ini, aku ditemani oleh Harry, teman spiritualku. Kami berangkat dari terminal Kampung Rambutan, kurang lebih jam 9 malam, dan menaiki bus. Di sepanjang perjalanan kami kembali ke Gunung Lawu, banyak sekali halangan dan godaannya yang kami hadapi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ban kendaraannya yang kami tumpangi itu bocor, dan kami tidak tahu sedang berada di daerah mana. Soalnya waktu itu di tengah hutan. Sambil menunggu ban bus yang sedang diganti, kami berdua turun dari bus sambil menghisap sebatang rokok. Kami berdua duduk di pinggir jalan. Tiba-tiba Harry melihat ada seorang kakek tua yang sedang berjalan menggunakan tongkat di seberang jalan. Melihat itu, Harry bilang kepadaku, "Yuk, kayak ada orang tua berjalan di sana." Mendengar itu, spontan aku melihat ke arah orang tua yang ditunjuk Harry, tapi aku tidak melihatnya. Aku bertanya balik kepada Harry, "Di mana, Her?" "Tadi di sana, yuk. Aku yakin betul." Seketika, aku teringat sesuatu tentang kakek-kakek di Gunung Lawu. Kemudian aku menyuruh Harry untuk mengabaikannya. Tidak lama kemudian, ban bus sudah selesai diganti. Kami berdua masuk ke dalam bus untuk melanjutkan perjalanan. Kami berdua sempat tertidur. Ketika kami sedang tertidur, tiba-tiba kami terbangun karena bus yang kami tumpangi itu mogok. Waktu itu Harry merasakan ada berontakan energi yang sangat kuat ketika ia sedang tertidur. Kemudian sopir bus meminta penumpangnya untuk turun, untuk dioper, karena waktu itu busnya sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Ketika semua penumpang sedang menunggu bus,
tiba-tiba Harry dikejutkan oleh 2 ekor macan putih yang berjalan tepat di seberang jalan. Melihat itu, spontan Harry kaget dan membisikkanku, "Yo, Wahyu, kamu lihat sesuatu enggak? Itu di seberang jalan." Iya, Her, betul. Tapi kamu jangan takut. Pada 2 macan itu adalah penghuni dari keris yang kubawa sekarang." Tidak lama kemudian bus yang satunya datang, dan semua penumpang pindah ke bus itu untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah kami berdua di pos pendaftaran Gunung Lawu via Cetol. Kurang lebih jam 10 pagi. Sampai di situ, aku dihampiri oleh 2 ekor macan putih yang seakan-akan menjemputku dan mengucapkan selamat datang. Hanya aku yang bisa melihat macan itu, dan Harry hanya bisa merasakannya saja. Mulailah kami berjalan. Di sepanjang perjalanan kami mengobrol, dan 2 macan itu ikut berjalan di belakangku. Pos demi pos kami lewati. Sampai di pos 3, macan yang tadi mengikutiku sudah tidak terlihat. Kami istirahat lumayan lama, ya sekitar 30 menitan. Kemudian aku mengajak Harry untuk lanjut jalan lagi. Ketika Harry berdiri dari duduknya, tiba-tiba kakinya Harry kaku, seperti ada yang memegangi, hingga tidak bisa digerakkan. Spontan Harry bilang kepadaku, "Yo, kaki aku nggak bisa digerakkan ini. Bagaimana ini?" Mendengar itu, aku langsung melihat ke arah kakinya. Sekilas aku melihat ada sebuah tangan yang menempel di kakinya Harry. Lalu aku mengambil tindakan sambil berbicara kepada Harry, "Diam, Her, ada tangan di kakimu ini." Aku mencoba doa, dan setelah membacakan doa dan mengucapkan tanganku ke kaki Harry yang tidak bisa digerakkan itu, tidak lama kemudian perlahan-lahan kaki Harry sudah dapat bergerak. Dan kemudian kami lanjut berjalan sampai di pos 4. Di pos 4 kami sempat berhenti untuk minum. Lalu tiba-tiba Harry merasa kedinginan hebat. Melihat itu pun aku panik. Kupegang keningnya. Si Harry ternyata suhu tubuhnya sangat panas. Ketika itu aku merasakan ada yang tidak beres. Lalu aku mengambil air yang tadi ku minum dan membacakan bacaan doa. Setelah selesai, aku menyuruh Harry untuk meminum air itu. Melihat keadaan Harry yang tidak fit, aku memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu dan menyuruhnya untuk tidur. Ketika sedang istirahat, kami sempat bertemu dengan rombongan lain yang sedang naik, dan rombongan itu bertanya, "Temennya itu kenapa, Mas?" "Gak apa-apa, Bang, cuma kecapean aja." Lalu rombongan itu berjalan duluan meninggalkan kami. Sudah kurang lebih 30 menit, suhu tubuh Harry tidak juga menurun. Aku hanya bisa menunggu di sebelahnya. Tapi tidak lama kemudian Harry pun terbangun. Setelah terbangun, aku bertanya, "Udah baikan belum, Her?" "Lumayan, yuk." Harry mengajak untuk lanjut jalan, dan aku pun lanjut berjalan. Berjalan pelan sampailah kami di area bulak peperangan. Disitulah hal mistis kembali kami alami ketika sedang berjalan di area situ. Harry melihat ada banyak sekali orang yang sedang berjalan, tapi orang yang dilihatnya itu bukan mendaki, melainkan seperti orang-orang pada zaman dahulu. Karena terlihat dari cara berpakaiannya. Melihat itu, Harry memintaku untuk berhenti dan mengatakan tentang apa yang dilihatnya itu. Sebenarnya, aku juga sudah merasakan kalau di situ memang ramai oleh orang, tapi aku tidak bisa melihatnya. Tapi apa yang dilihat Harry
dan aku rasakan waktu itu memang sangat nyambung. Lalu aku meminta Harry untuk mengembalikannya dan terus berjalan sambil dalam hati mengucap permisi. Sambil berjalan sesekali Harry menoleh ke kanan dan ke kirinya, dan orang-orang itu juga melihat mereka berdua. Tapi orang-orang itu wajahnya terlihat sangat pucat. Harry berusaha mengabaikannya dan tetap berjalan hingga sampai di pos 5. Sampai di pos 5, Harry menoleh ke belakang. Tapi sekumpulan orang yang tadi dilihatnya sudah tidak ada. Yang ada hanya rumput dan alang-alang. Singkat cerita, sampailah kami di Kupaan Menjangan. Tepat hari mulai gelap. Sesampai di situ, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku dan Harry hanya bisa berdiam diri di tenda hingga larut malam. Aku mempersilahkan Harry untuk tidur dulu karena kasihan. Tidak lama kemudian aku juga tertidur. Ya karena waktu itu aku sangat kelelahan. Malam semakin larut, tiba-tiba aku terbangun karena mendengar ada suara raungan harimau tepat di sebelah tendaku. Mendengar itu, aku keluar tenda. Ketika keluar tenda, ternyata di depanku sudah ada 4 ekor macan putih yang sedang menungguku. Macan itu seperti memberi isyarat kepadaku untuk mengajak berjalan. Ku ambil kerisku dan aku berjalan mengikuti macan itu. Selama aku berjalan mengikuti macan putih itu, aku melihat banyak sekali bayangan putih yang melintas di sampingku. Tapi aku mengabaikannya dan terus fokus berjalan mengikuti macan putih yang sesekali macan itu meraung. Macan itu ternyata menuntunku ke Pasar Dieng. Aku melihat ada yang berbeda di Pasar Dieng. Dulu aku melihat tempat ini sangat ramai, bagaikan pasar. Tapi sekarang kebalikannya. Tempat itu sangat sepi dan hening. Lalu tiba-tiba ada yang menepuk pundakku dari belakang. Spontan aku melihat dan menoleh ke belakang. Ternyata yang menepuk pundakku itu adalah kakek penjual keris. Melihat itu aku langsung menundukkan kepalaku dan kakek berkata, Aku sudah menunggumu, Cu. Aku ingin melihat keris dulu yang aku titipkan. Aku mengeluarkan kerisnya dan akan kuberikan kepada kakek itu. Tapi kakek itu tidak menerimanya dan berkata, Kamu sudah merawat keris ini dengan baik. Sekarang keris ini milikmu dan tidak lagi kutitipkan. Hah? Kenapa kakek memberikan tanggung jawab ini kepadaku? Ibumu dulu adalah pemilik keris ini dan menitipkannya kepada aku sebelum dia meninggal. Kamu adalah pewaris keris ini, Cu. Hah? Jadi, ya sudah. Terima kasih ya, Kek. Aku akan menjaga keris ini. Lalu kakek itu memberikan uang logam 500 rupiah yang dulu pernah kuberikan kepadanya dan berkata sambil menunjuk ke arah belakangku, 4 macan itu adalah kodam dari keris ini dan akan selalu bersamamu. Kemudian aku menoleh ke arah yang ditunjukkan kakek. Dan di situ ada 4 ekor macan yang sedang duduk. Aku menoleh kembali ke arah kakek itu. Tiba-tiba kakek itu sudah tidak ada dan menghilang entah kemana. Lalu aku berjalan kembali ke tenda dan beristirahat. Ketika sedang di dalam tenda, aku merenung seakan tidak percaya. Dan aku juga baru tahu
kalau ibuku bukanlah orang sembarangan karena pernah menjadi pemilik keris ini. Pagi pun tiba, kami berdua samit ke puncak Hargo Dumila dan tidak lupa singgah di Hargo Dalam untuk sowan. Ketika kami sedang berada di Hargo Dalam, di situ kami melihat banyak sekali pendakian spiritual. Dan ketika kami sedang berjalan di area Hargo Dalam, semua orang yang ada di situ, semuanya matanya tertuju kepada arah kami berdua, dan mata mereka seperti berwarna merah, seperti penuh dengan dendam. Dan Harry sahabatku merasakan ada aura yang memancar di tubuhku, dan Harry berjalan dengan pelan, lalu mengucap permisi pada orang-orang yang ada di situ. Setelah itu kami mampir di sebuah warung untuk makan. Ketika sedang berada di warung, ada satu pendaki spiritual yang bertanya kepadaku, "Sampean asli dari mana, Le?" "Dari Jakarta, Pak." Tidak lama kemudian kami turun ke base camp Ceto dan langsung balik pulang. Selama perjalanan turun gunung, kami tidak mengalami gangguan apapun dan lancar-lancar saja. Tadinya banyak sekali orang yang ingin menyerangku, tapi sekarang sudah tidak lagi, karena siapa yang berani mengusik keris itu dan pemiliknya, maka dia harus berhadapan dengan kodam dan keris itu yang berubah 4 macan putih. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Mas Wai memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.